saya sebagai Kapandera Naha Tahuna yang mendapatkan tugas tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan bandara baru dan mengoperasikan sudah kami selesaikan. Semua Bapak mungkin ada petunjuk-petunjuk dari pimpinan yang tinggi untuk mengupayakan bandara-bandara yang lain di luar Tabut. Iya, baik ya, Pak. silakan Pak. Iya, baik, terima kasih tentunya waktu yang sudah diberikan. Kami di Bandara Naha Tahuna mempunyai dua bandara baru. Bandara baru itu antara lain Bandara Pulang Mongondo dan Bandara Siau Citaro. Dua bandara baru ini adalah program prioritas dari RPJMN 2020-2024. Tentunya dua bandara baru ini menjadi target dari pemerintahannya Bapak Jokowi, yang pada waktu itu perhubungan udara sendiri seluruh Indonesia mendapatkan target untuk pembangunan bandara baru sebanyak 21 bandar udara. Dan sampai dengan berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi, perhubungan udara baru menyelesaikan 15 bandar udara. Dua bandar udara tersebut antara lain ada di Sulawesi Utara, yaitu Bandara Siau Citaro, Taman Bung Karno, dan Bandara Pulang Mongondo. Saat ini dua bandara baru itu sudah diresmikan oleh Pak Jokowi dan sudah dioperasikan menggunakan pesawat perintis Susi Air seminggu 2 kali. Tentunya program apa yang sudah diprioritaskan oleh pemerintah secara outcome sudah tercapai, dalam artian sudah dioperasikan. Dan tentunya saya sebagai Kapandera Naha Tahuna yang mendapatkan tugas tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan bandara baru dan mengoperasikan sudah kami selesaikan. Dan tentunya ketika saya tidak ada di Bandara Naha Tahuna, saya juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan untuk menyelesaikan tugas di bandara baru, yaitu Bandara Pulang Mongondo dan Bandara Siau Citaro. Ya Pak, penelitian Pemda Pak, terutama ke Bandara Naha, semaksimal atau gimana Pak? Maksimalnya gimana? Kalau pemerintah daerah aja dulu Pak. Baik. Jadi untuk Bandara Naha Tahuna sendiri, sebenarnya bandara ini kan sudah lama beroperasi, dan sebelum COVID pun juga sebenarnya maskapai Wings Air sudah masuk ke Bandara Naha Tahuna hampir setiap hari, dan penumpangnya juga okupansinya bagus Bapak. Kemudian ada COVID, saat itu penerbangan juga sudah mulai berkurang, kemudian sempat beroperasi kembali sebanyak seminggu 2 kali. Kemudian karena peminat pesawat dengan harga tiket yang tinggi, maskapai Wings Air pada akhirnya kan memberhentikan operasinya Pak di bulan Oktober 2024. Kemudian di bulan Januari kemarin sudah mengajukan lagi untuk pembukaan rute lagi di Bandara Naha Tahuna, namun karena sudah dicoba untuk penjualan tiket dan peminatnya juga belum banyak, sampai sekarang Wings Air juga belum terbang ke Bandara Naha Tahuna. Namun untuk operasional di Bandara Naha Tahuna juga sudah mendapatkan penerbangan perintis dengan frekuensi 2 kali seminggu. Ini bisa menjadi alternatif masyarakat tentunya untuk mobilisasi ketika akan bepergian ke luar kota. Untuk Bandara Naha Tahuna sendiri hampir selama 5 tahun ini memang tidak terdapat pembangunan. Tapi tentunya sebenarnya Bandara Naha Tahuna sendiri juga membutuhkan pembangunan-pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih selamat gitu. Beberapa usulan kami juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan, namun tentunya terkait dengan ketersediaan anggaran untuk sampai dengan saat ini memang Bandara Naha Tahuna belum mendapatkan anggaran untuk pembangunan maupun pengembangannya. Untuk master plan sendiri sebenarnya dari Bandara Naha Tahuna sudah ada Bapak, dan pengembangannya masih menunggu dari ketersediaan Pemda untuk membebaskan lahan. Jadi ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan fasilitas bandar udara yang sampai saat ini oleh pemerintah daerah
belum diberikan lahan itu. Kami berharap tentunya dukungan dari pemerintah daerah untuk bisa membantu kami dalam hal penyiapan lahan yang nantinya akan kami gunakan untuk pengembangan bandar udara, karena terminal kami sendiri tentunya masih terminal yang lama, itu pun juga masih perlu dilakukan pengembangan kembali, dan tentunya sesuai master plan terminal kita saat ini tidak berada pada posisi yang saat ini. Sebenarnya di master plan ada di sebelah kantor BMKG. Nah, itu pun juga lahannya belum dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Kami berharap mudah-mudahan pemerintah daerah juga mensupport kami dalam hal untuk melakukan pengembangan Bandara Natahuna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Mungkin untuk pemerintah daerah support itu yang kami butuhkan untuk kami bisa melakukan pengembangan Bandara Natahuna. Dari SOP kami untuk unit Aviation Security (AFSEC), sebenarnya mereka juga punya tugas untuk melakukan inspeksi ketika bandara beroperasi, Bapak. Jadi dari personel AFSEC pun juga mereka melakukan inspeksi setiap kali ada penerbangan. Tidak cukup hanya himbauan, tidak cukup hanya sosialisasi, penindakan juga kita laksanakan, tapi kita pun juga harus melihat fasilitas kita. Dari pagar bandar udara pun juga memang ada kelemahan kita yang di ujung threshold 33 itu pun juga ada yang terbuka, Pak. Itu terbuka juga bukan karena tidak kita rawat, tidak kita lakukan pemeliharaan, tapi karena terkena oleh aliran sungai, Bapak. Jadi pagar itu rusak, jebol, itu dikarenakan adanya aliran sungai yang menerjang. Salah alam, Pak. Ya, kemudian sudah kami usulkan 2-3 tahun ini untuk perbaikan itu, tapi kami juga masih belum mendapatkan alokasi untuk perbaikan pagar tersebut. Kami berharap mudah-mudahan dari pemerintah, pimpinan kami di pusat nantinya bisa memprioritaskan hal tersebut untuk kami bisa menyelesaikan kelemahan dari sisi udara yang ada di Bandara Natahuna. Harapan terakhir, Pak, untuk masyarakat yang ada di sekitar bandara dan semua pegawai, harapan Bapak kemana untuk ke depan? Terakhir, Pak. Baik, Bapak. Jadi Bandara Natahuna berada di posisi pulau terluar ini tentunya mempunyai fungsi yang sangat penting, Pak, karena Nusa Utara sendiri kan transportasi ketika tidak ada pesawat hanya mengandalkan transportasi laut yang tentunya banyak hal yang bisa menyulitkan masyarakat. Kami sudah berupaya dalam hal ini. Sekarang saat ini kita sudah ada penerbangan perintis, namun kami lihat juga tingkat keterisiannya masih sangat sedikit, Bapak. Ini kan penerbangan perintis yang disubsidi oleh pemerintah pusat, tentunya harga tiket sangat terjangkau oleh masyarakat. Jadi kami mohon kepada masyarakat bisa memanfaatkan penerbangan perintis ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau nanti memang keterisiannya bagus, mungkin akan frekuensi ditingkatkan, sehingga mungkin nanti bisa menambah 2 frekuensi per minggu saat ini yang ada, bisa menjadi 3 frekuensi per minggu dan sebagainya. Namun kalau sudah diberikan frekuensi sebanyak 2 kali seminggu, tapi keterisiannya sedikit, nanti bisa-bisa hanya tinggal 1 kali seminggu, ataupun nanti bisa hilang rute perintis ini. Kami menyadari kalau untuk penerbangan komersil memang harus dibutuhkan adanya bantuan dari pemerintah daerah, karena beberapa daerah yang lain pun juga sudah melaksanakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan maskapai komersil. Tapi tentunya itu tidak mudah, bagaimana dengan adanya anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Tentunya kami tidak bisa memohon kepada Pemda untuk menyediakan itu, tapi apa yang sudah ada, yaitu penerbangan perintis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun support dari pemerintah daerah untuk dapat terisi
penumpangnya setiap kali ada penerbangan. Kemudian kepada masyarakat tentunya kami sangat berterima kasih. Selama ini kami didukung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Sangihe. Kami sangat berterima kasih selama kami ada di sini 5 tahun ini, tidak ada hal-hal yang menjadi permasalahan dengan masyarakat. Tentunya ini pun adalah kontribusi dari masyarakat yang baik buat kami, dan kami sebagai manajemen di Bandara Natahuna, untuk pegawai kami tentunya apa yang sudah ada perlu ditingkatkan kembali, apa yang ada kekurangan terkait komunikasi, koordinasi dan yang lainnya, tentunya kami akan memperbaiki setiap ada kekurangan-kekurangan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan pegawai bandar udara. Kami selalu melakukan pembinaan kepada pegawai bahwa kita ini adalah melayani masyarakat, tentunya kita pun juga harus bersikap baik terhadap masyarakat. Kemudian sebagai pelayan tentunya kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk transportasi udara di Bandara Natahuna. Mungkin pesan kami untuk masyarakat tadi seperti itu, Pak. Kemudian untuk pegawai juga kami selalu meningkatkan kinerja kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.